Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Baik, ikhwatal kiram, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang senantiasa kita terima darinya hingga di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk berkumpul bermuajah bermajlis zikir di masjid insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga untuk seluruh umatnya hingga hari kiamat kelak. Baik, inilah tabaraka wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Umdatul Fiqh dari Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dan kita masih membahas pada kitab Siyam ya, sebagai bentuk sambutan kita kepada bulan suci Ramadan, bentuk persiapan dan bentuk mudzakarah, dan juga untuk mengingat kembali apa yang sudah kita ketahui dari hukum terkait dengan Siyam Ramadan. Baik, terakhir, apa kalimat yang kita sampaikan? Syarat diwajibkannya puasa sampai selesai. Baik, Syekh rahimahullah ta'ala mengatakan yajibu siyam Ramadan ala kulli muslimin balighin aqilin qadirin ala shaum wa yu'maru bihi sabi idza taqahu wa yajibu bi ahadi thalathati asya' kama li sya'ban wa ya'ti hilal Ramadan sampai tentang hilal sampai belum. Berarti wa yajibu wa yu'maru bihi sabi idza ataqahu. Baik, kewajiban siam Ramadan itu untuk setiap muslim yang mukallaf. Yang mukallaf itu berarti yang baligh dan berakal, kemudian dia mampu untuk menunaikan puasa. Di situ dikatakan wa yu'maru bihi sabi idza ataqahu. Dan seorang anak kecil yang memang dia mampu untuk berpuasa, maka diperintahkan atau dilatih untuk berpuasa meskipun belum wajib bagi dia. Sehingga yang namanya melatih disesuaikan dengan kadar kemampuan yang ada pada anak tersebut, antara satu dan yang lainnya berbeda sesuai dengan kondisinya dan tanpa kita memaksakan kehendak. Kemudian di antara syaratnya adalah al-iqamah. Sudah disampaikan, muqim. Seorang yang diwajibkan puasa adalah seorang yang muqim. Disebutkan tidak. Syarat yang berikutnya adalah al-iqamah, yaitu muqim. Jadi seorang
yang mukim, yang tinggal di sebuah daerah, itu diwajibkan baginya puasa Ramadan. Kalimat mukim itu adalah sebagai yang pertama, dua hal yang digarisbawahi dari kalimat mukim. Yang pertama, masuk ke dalam kalimat mukim adalah seorang yang penduduk negeri tersebut, penduduk daerah tersebut. Yang pertama. Yang kedua, orang yang datang tapi tinggal sementara di tempat tersebut. Jadi status dia sebagai seorang musafir, tapi musafir nazil. Seorang musafir nazil, musafir yang tinggal di sebuah daerah, dia terkena kewajiban puasa Ramadan. Adapun musafir yang pada ainus safar, pada zat perjalanan, maka dia tidak terkena kewajiban puasa Ramadan. Ini asalnya. Asal dari seorang musafir itu mendapatkan udzur untuk tidak berpuasa. Ini asalnya. Mengapa seorang musafir itu tidak terkena kewajiban puasa Ramadan? Yang pertama, syariat dari Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Karena siapa yang sakit di antara kalian dan juga dalam perjalanan, maka gantilah sejumlah bilangan yang ditinggalkan di hari yang lainnya. Ini adalah asal dari kebolehan untuk tidak berpuasa. Namun seorang musafir, apalagi zaman kita sekarang ini, kita melihat dengan ragam kemudahan yang ada. Boleh jadi yang pada asalnya yang namanya safar itu adalah madinatul masyaqqah. Jadi seorang musafir itu diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak berpuasa, atau boleh baginya untuk tidak berpuasa di saat itu, tapi berpuasa yaitu menggantinya di hari yang lain pada Ramadan. Mengapa? Karena yang namanya safar itu madinah lil masyaqqah. Apa maksud madinah lil masyaqqah? Yaitu keadaan yang namanya perjalanan itu adalah sebuah keadaan yang mengandung hal-hal yang berat yang harus dialami, hal yang berat. Misalkan di perjalanan hendak sholat, hendak makan pun, meskipun ada rumah makan, misalkan boleh jadi dia mendapati rumah makan kelihatannya lumayan bagus. Begitu masuk, sampainya di toilet, kamar mandi, kondisinya tidak menyenangkan, mungkin kotor, mungkin tidak terawat, tapi nggak mau dia harus menjalani di tempat tersebut karena hajat. Yang kalau seandainya di rumah mungkin dia enggan, Terus kemudian ketika hendak sholat, ternyata didapati sudah sedang berwaktu, membutuhkan waktu cepat, inginnya tempat yang nyaman, penampilan sih oke, misalkan ternyata musolanya kecil, sehingga tempatnya tidak nyaman untuk melakukan sholat. Itu pun bergantian. Nah, hal semacam ini menunjukkan bahwasanya sekalipun ada fasilitas pun terkadang tidak sesuai dengan keinginan. Kita harus mendapati hal-hal yang mungkin saja membuat kita jadi berat menjalaninya. Demikian pula ketika kita makan, ketika makan dihidangkan, begitu dicoba tidak sesuai dengan selera kita, atau ternyata makanannya dingin semua, tidak bisa berkomentar. Saat itu kita boleh hajat mau makan, sedangkan kita membutuhkan waktu dan yang lainnya. Tapi qadar Allah masya fa'ala, yang namanya makanan dihidangkan dalam kondisi tidak sesuai dengan selera kita. Itu contoh di antara contoh kemungkinan adanya hal-hal yang membuat berat seorang dalam perjalanan, bersamaan dengan kemungkinan adanya fasilitas yang kita butuhkan di perjalanan itu. Bagaimana lagi jika di perjalanan di sebuah tempat yang kemungkinan fasilitas yang kita harapkan tidak ada, jelas lebih berat lagi. Itulah mengapa Islam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk rahmat bagi umatnya untuk memberikan keringanan bagi seorang yang dalam perjalanan, seorang musafir yang pada ainus safar. Karena yang namanya perjalanan itu adalah madinatul limasyaqqah. Apa madinah? Tempatnya, keadaannya, posisi yang sangat besar kemungkinan seseorang menghadapi hal-hal yang berat bagi dia. Jika ini masalahnya, bagaimana jika masyaqqah ini, kalimat masyaqqah ini tidak ada pada suatu keadaan yang dialami oleh seorang yang dalam perjalanan. Seorang melakukan perjalanan, masyaqqahnya dia tidak dapatkan,
Kenapa? Misalkan dari sini naik kendaraan mau ke Jakarta, misalkan dari sini perjalanan ke Jakarta, tapi kendaraan yang digunakan dari sini sampai bandara menggunakan kendaraan mewah, misalkan naik mobil Alphard, nyaman. Yang nyopir juga ada sopir sendiri, dia duduk santai sampai sana. Masuk pesawat juga eksekutif, misalkan lebih nyaman lagi. Sampai di sana Jakarta dijemput lagi, sehingga dalam rentang waktu 3 jam perjalanan dia sudah sampai tempat tujuan. Sedangkan selama perjalanan dia tidak mengalami rasa berat sedikit pun. Nah, dalam kondisi ini maka udzur yang diberikan syariah itu sebenarnya tercabut. Kenapa? Karena tidak ada masyaqqah. Jadi illatul hukum di situ hilang. Sedangkan al-hukmu sedangkan dalam kaidah syariah al-hukmu, hukum atas sesuatu itu yadullu ma'a illatihi wujudan aw adaman. Jadi berkisar pada illah, pada sebab ditetapkannya sebuah hukum, wujudan, adanya hukum itu atau tiadanya hukum itu. Jadi ketika seorang diberikan kemudahan untuk dia berpuasa, itu karena ada illahnya, yaitu masyaqqah. Nah, sekarang illahnya itu tidak ada, maka hukum itu tidak bisa diterapkan pada orang yang dalam perjalanan kemudian tidak mengalami masyaqqah sedikit pun. Maka dalam hal ini yang terbaik bagi dia kala itu dapat, dan bahkan cenderung sebagian ulama mengatakan tetap wajib bagi dia untuk berpuasa, tetap wajib bagi dia untuk berpuasa. Kalau seandainya seorang mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya wa alladzi wa man kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Berarti maknanya seorang yang sedang dalam perjalanan dia boleh dong, baik ada masyaqqah ataupun tidak ada masyaqqah. Baik, sekarang begini, ketika kita meninggalkan puasa Ramadan dengan alasan perjalanan, apakah benar-benar kita berdasarkan dari hati nurani yang dalam kita menjalankan atau mengambil rukhsah yang Allah berikan ini, atau bersumber dari hawa nafsu kita, atau setidaknya ada secuil hawa yang mewarnai keinginan kita untuk tidak berpuasa? Sulit untuk kita katakan bahwasanya kita murni mendasarkan fi'il kita di atas nas syariah tersebut. Cenderung hawa nafsu itu menguasai dengan alasan Allah memberikan keringanan. Nah, sekarang puasa ini untuk siapa? Untuk kita, untuk orang lain, untuk teman, tetangga, istri, atau untuk suami, atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui tentang hakikat diri kita sendiri. Jika kita memang benar-benar menginginkan nilai yang positif, balasan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanakah seyogianya yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri untuk Allah sehubungan dengan kondisi kita yang tidak mengalami masyaqqah sedikit pun dalam perjalanan tersebut. Jadi kalau kita mau jujur, cenderung puasa itu lebih utama dan cenderung wajib bagi kita. Mengapa? Karena hal-hal tersebut. Adapun berikutnya kita sempurnakan kalimat ini. Kemudian keadaan yang kedua, seorang dalam perjalanan ini terkadang juga kondisi perjalanan sangat berat bagi dia, dan puasa juga sangat berat bagi dia. Kenapa? Karena ada sebagian dari kita baru naik mobil perjalanan setengah jam, 1 jam sudah muntah-muntah, mabuk perjalanan, atau bahkan kalaupun nggak sampai mabuk, paling tidak kepala pusing dan yang lain sebagainya, dia mudah sakit dengan perjalanan itu. Maka dalam kondisi tersebut jelas dia tidak boleh untuk berpuasa. Cenderung yang lebih utama bagi dia adalah mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyukai untuk diambil rukhsahnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbu an yu'ta rukhsahu kama yakrahu an yu'sam azaimahu." Atau kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai rukhsah, keringanan yang diberikan olehnya itu diambil
dimanfaatkan oleh hambanya, sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai atau membenci ketika sesuatu sudah diwajibkan dimaksiati oleh hambanya. Ketika ada keringanan, ambillah. Ketika ada kewajiban, tunaikanlah. Nah, dalam posisi ini, dalam keadaan seorang yang dalam perjalanan kemudian masyaqqah sangat berat, maka seyogyanya dan seharusnya dia mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan kalau sampai perjalanan itu memudaratkan dirinya, maka kecenderungan keharaman bagi dia untuk berpuasa lebih besar. Ketika perjalanan itu memudaratkan dia dengan berpuasa memudaratkan dirinya, maka dia tidak boleh berpuasa. Adapun keadaan yang berikutnya, keadaan yang seorang itu kalau dalam perjalanan itu 50-50, mau puasa nggak puasa, ya lemes, capek gitu. Cuman kondisinya dia masih bisa bertahan normal, maka dia ada beberapa pilihan. Dia bisa puasa, bisa tidak puasa. Dia tidak puasa juga memang keringanan. Dia berpuasa itulah lebih baik bagi dia. Mengapa lebih baik? Karena yang pertama, saat itu jika dia berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang kedua, jelas bulan suci Ramadan bulan yang istimewa, nilai pahala dilipat gandakan, waktu yang istimewa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dia berpuasa dengan kaum muslimin yang lainnya. Ini lebih ringan dibandingkan dia berpuasa sendirian. Kemudian yang ketiga itu abra'ul zimmah, dia lebih cepat terlepas dari kewajiban dia untuk berpuasa di hari yang lainnya. Karena boleh jadi usia tidak sampai dan dia masih menanggung beban puasa, sehingga mengharuskan walinya untuk berpuasa untuk dirinya jika mereka mengetahui atau mereka berkenan untuk berpuasa untuk dirinya. Adapun jika walinya tidak mengetahui atau mengetahui tapi tidak berkenan untuk berpuasa untuk dirinya, karena kita tidak tahu yang namanya ahli waris, wali dan sekian banyak orang, boleh jadi sebagian dari keluarga mereka memang bukan orang yang ihtimam, punya kecenderungan untuk memperhatikan ibadah orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Malah yang sangat bersemangat adalah yang dicari warisannya saja. Itu biasanya begitu. Makanya hal-hal semacam ini patut kita waspadai, karena boleh jadi seorang masih berhutang puasa kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan keluarganya tidak memperhatikan. Jadi poin yang ketiga adalah bahwasanya yang terbaik kalau kondisinya 50-50 adalah berpuasa, meskipun berbuka boleh bagi dia. Cukup kita sholat dulu baru kita lanjutkan pada sholat insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.